Kita nyanyikan pujian ini, ku ingin menikmati. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan, pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu. Bersama seluruh jemaat GPD Sola Gracia dan khususnya jemaat Tuhan yang ada di rumah. Lewat tayangan ini, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan berita firman Tuhan buat kita sekalian. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10, tapi saya akan mengambil bagian di ayat 7 dan ayat sampai ayat yang ke-9. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah bisa membaca bersama-sama saya ayat 7, 8 dan ayat 9. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita masih dalam suasana kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus mengerjakan keselamatan dalam kehidupan kita, setiap kita yang percaya. Tulisan ini adalah tulisan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Dalam tulisan firman Tuhan di sini, Paulus kaitkan kebangkitan Kristus adalah kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Di ayatnya yang keempat saya ingin baca berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar. Saudara, kita membayangkan Tuhan kita, Allah yang kaya akan rahmat dan kasih-Nya. Di ayat selanjutnya dikatakan, dilimpahkannya kepada kita, dilimpahkannya kepada saudara dan saya. Ini hal yang luar biasa. Pengorbanan Kristus adalah bicara kasih karunia, kekayaan akan rahmat-Nya yang Dia berikan kepada kita. Nah, memaknai tentang kebangkitan Kristus dalam konteks apa yang Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Efesus. Mari khususnya jemaat Tuhan, jemaat GPD Sola Gracia yang ada di rumah dan seberapa kita yang ada di sini. Kita akan coba renungkan dalam-dalam akan kekayaan itu. Bukan kekayaan secara materi, bukan kekayaan jasmani, tetapi kekayaan rohani. Kekayaan rohani yang memberi jaminan dalam kehidupan setiap kita yang percaya. Dan firman katakan dalam ayat di sini, dilimpahkannya, diberikannya kepada kita. Nah, apa kekayaan itu, saudara-saudara?
Sekali lagi, apa kekayaan itu yang diberikan? Dan saya percaya kalau kaitannya dengan kekayaan materi, siapa yang tidak mau? Saudara ditawarkan kekayaan materi, saya percaya saudara tidak akan menolak. Saudara akan dengan senang hati menerima itu, dan itu menjadi satu kebahagiaan. Nah, ini janji Tuhan dalam tulisan firman Tuhan. Allah kita Allah yang kaya dengan kekayaan rahmat-Nya yang besar dan kasih-Nya yang besar. Nah, kekayaan yang Dia limpahkan kepada kita, mari kita akan lihat di ayat 5 berkata begini. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ini kekayaan yang Dia berikan kepada kita, sehingga kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Katakan amin. Amin. Saudara dan saya, kita yang percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka janji Tuhan dalam ayat ini, kita hidup bersama dengan Kristus. Saudara-saudara, dosa telah memisahkan manusia dengan Allah, tetapi kasih karunia Tuhan melalui pengorbanannya dan kebangkitannya itu menjadikan kita hidup. Iya, kita tidak disebut lagi mati, tetapi ada satu kehidupan di dalam kita, dan itu menjadi kekayaan dalam kehidupan setiap kita, saudara-saudara. Jemaat Tuhan, khususnya kita yang ada di rumah, saudara-saudara yang di rumah yang menyaksikan tayangan ini, saya mengatakan, engkau memiliki kekayaan rahmat Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup engkau, bahwa engkau hidup bersama dengan Kristus. Dan kalau kita hidup bersama dengan Kristus, maka saya percaya kita tidak akan khawatir, kita tidak akan cemas, kita juga tidak akan takut dengan keadaan apapun yang terjadi. Kita mau tetap percaya dan berharap kepada Tuhan yang menjadi sumber pertolongan dalam hidupmu. Lalu kemudian di ayatnya yang ke-6, kita akan melihat kekayaan rahmat Tuhan yang besar dan kasih-Nya yang besar itu, yang dilimpahkannya. Ayat 6 saya baca. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Mendapat tempat di sorga, dan ini janji Tuhan bagi kita. Sekali lagi, mendapat tempat di sorga bagi setiap kita yang percaya kepadanya, kita yang mau setia kepadanya, kita yang mau melakukan kehendak-Nya. Janji Tuhan ini untuk mendapat tempat di sorga. Dan janji Tuhan itu menjadi bagian saudara dan saya. Di ayat yang ke-6 tadi, adanya satu kebangkitan di dalam kehidupan kita. Dan janji Tuhan dalam firman Tuhan, berbahagialah mereka yang bangkit pada kebangkitan pertama untuk menerima keselamatan. Dan kita mau tetap tinggal di dalam kasih karunia yang Tuhan berikan. Karena hidup ini adalah kasih karunia yang Tuhan berikan. Saya ulangi ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan, sekali lagi, dan memberikan tempat. Iya, memberikan tempat. Ya, di ayat ini berkata, bersama-sama dengan Dia di sorga. Katakan amin. Sehingga itu sebabnya saya mengatakan, tidak sia-sia pengiringanmu kepada Yesus. Karena Dia yang memberikan jaminan dalam engkau untuk mendapat tempat di sorga. Satu tempat yang istimewa, yang tidak dapat diberikan oleh dunia, yang manusia tidak dapat berikan. Selain hanya Yesus yang dapat berikan itu, tempat di sorga. Dan untuk kita bisa mendapat tempat di sorga, tentu kita akan melihat bagaimana Kristus melalui pengorbanannya itu kepada saudara dan saya. Kekayaan yang besar yang Dia berikan. Lalu kemudian ayatnya yang ke-8, saya lompat ayat 8 berkata begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 8 di sini memberikan sebuah kesimpulan bahwa pengenalan kita akan Kristus, yaitu di dalam iman kita kepadanya, sehingga kita mengenal Dia. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kita tidak akan mengenal Dia. Tetapi berbahagialah pengenalanmu kepada Dia itu adalah bicara kasih karunia yang Dia berikan, sehingga kita boleh mengenal pribadi Yesus. Kita boleh mengenal Dia yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam engkau. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Di ayat ini berkata, sebab karena kasih karunia, sehingga saya bisa mengenal Kristus. Kasih karunia sehingga kamu diselamatkan. Dan itu semua adalah pemberian. Maka saya sering katakan kepada jemaat Sola Gracia, apa yang kita capai bukan karena hebat kita, bukan karena kuatnya kita, tetapi karena kasih karunia. Ayat ini berkata, tetapi pemberian Allah, hadiah yang Dia berikan kepada kita. Saudara punya hadiah itu, saya juga punya hadiah itu. Dan hadiah yang terbesar yang Dia berikan kepada saya dan saudara adalah iman kita kepadanya, untuk kita mau percaya dalam keselamatan yang Dia berikan dalam kita. Dan itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan. Ayat selanjutnya berkata dalam tulisan di sini, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dalam konteks ketika Paulus berkata kepada jemaat di Efesus untuk maknai dalam keselamatan itu, karena memang usaha dan upaya manusia tidak dapat untuk meraih sebuah keselamatan dalam konteks dalam kitab Perjanjian Lama. Ketika setiap manusia mempersembahkan korban domba, tidak cukup untuk menghapus dosa. Tetapi Kristus yang berkorban di atas kayu salib, tubuhnya yang dipaku di kayu salib, dan Dia menyatakan keselamatan itu di dalam kita. Dan Dia telah berkorban untuk saudara dan saya. Maka itu sempurna. Dan Alkitab berkata, itu adalah hadiah, pemberian yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Maka kalau demikian, apa tanggung jawab kita ketika kita mendapat hadiah itu? Firman berkata, kerjakanlah keselamatanmu itu. Keselamatan yang telah Dia berikan ada tanggung jawab di dalam kehidupan saudara dan saya. Jemaat Sola Gracia sudah sering saya sampaikan ini. Menjadi orang percaya, menjadi umat Tuhan untuk tidak pasif. Iya. Menjadi orang Kristen tidak hanya hidup berdiam saja. Iya. Tetapi menjadi orang percaya, menjadi jemaat Tuhan ada tanggung jawab dalam kehidupan kita untuk mengerjakan keselamatan itu. Bagian dari mengerjakan keselamatan itu adalah kesetiaanmu di dalam melayani Tuhan. Kesetiaanmu di dalam bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Termasuk persekutuanmu saat pagi hari ini bersama keluargamu. Itu bagian dari engkau mengerjakan keselamatan. Iya. Engkau hidup di dalam kasih, hidup dalam kebenaran, melakukan kehendaknya di dalam firman. Itu bagian dari engkau mengerjakan keselamatan itu. Ada orang yang malas mengerjakan keselamatan itu, maka keselamatan itu bisa hilang daripadanya. Tetapi saya mau sampaikan kepada kita, saudara-saudara sekalian, dan khususnya jemaat GPD Sola Gracia yang ada di rumah. Karena Kristus telah menyatakan keselamatan itu di dalam engkau, keselamatan itu di dalam saya, dan saya ada tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Mau hidup setia di dalam Tuhan, mau hidup taat di dalam Tuhan, dan mau melakukan kehendaknya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, di ayat 9 tadi, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Memang demikian, ini menjadi suatu kenyataan di dalam kita. Kalau saya hubungkan dengan di ayat 1 di pasal 2 ini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu.
Tetapi oleh kasih karunia rahmat Tuhan yang besar itu, kita yang berdosa beroleh pengampunan. Iya. Kita yang harusnya dibinasakan, tetapi kita memperoleh kehidupan. Upah dosa adalah maut, tetapi kita memperoleh kehidupan kekal di dalam Kristus. Dan ini janji Tuhan kepada saudara dan saya. Maka itu sebabnya Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Efesus, engkau jangan memegahkan diri. Artinya menunjukkan bahwa semua ini dikerjakan oleh Kristus di dalam engkau. Bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau gagah, tapi semua bergantung kepada kasih karunia yang dari Tuhan. Maka itu sebabnya pagi siang hari ini kita maknai dalam-dalam akan kasih karunia anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Jangan engkau sia-siakan. Amin, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kasih karunia yang Tuhan telah berikan kepada engkau jangan engkau sia-siakan. Karena kasih karunia yang diberikan kepada engkau itu melalui pengorbanannya, saudara-saudara. Dan saya percaya kita mau menghargai setinggi-tingginya akan kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada saya secara gratis. Sebagai hadiah pemberian yang Dia berikan kepada saya, yaitu keselamatan. Dan saya akan menjaga itu, saya akan merawat itu dengan sebaik-baiknya sampai ketika Dia datang. Dan saya akan mempertanggungjawabkan itu di hadapannya, bahwa saya telah menjaga dan memelihara itu sampai Kristus datang pada kali yang kedua. Mari jemaat GPD Sola Gracia yang ada di rumah, saya mau katakan hari-hari ini dengan segala keadaan dan situasi yang serba sulit, mari saudara tetap mempertahankan keselamatan itu. Jangan kehilangan semangat di dalam engkau, jangan kehilangan gairah di dalam engkau untuk engkau tidak lagi ada di dalam hadirat Tuhan. Tetapi mari bangkitkan kembali semangat yang baru itu di dalam engkau melayani Tuhan. Walaupun saudara ada di rumah, karena Dia sudah menyatakan kasih karunia-Nya yang besar di dalam engkau. Dia telah menyatakan rahmat-Nya yang besar di dalam engkau. Maka saya percaya Dia melihat dan Dia tilik saudara-saudara semua, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Berkat Tuhan turun atas saudara dalam kehidupan pribadi, keluarga, suami, istri, anak-anak semua sekalian. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Nya di dalam kita. Dan kita akan nyanyikan pujian kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Jemaat yang di rumah, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari jemaat Tuhan, saya mau berdoa dan saudara juga pun berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk kasih karunia rahmat Tuhan yang besar yang telah Engkau limpahkan di dalam kami, yaitu keselamatan yang Engkau berikan dalam kami. Dan kami mau menjaga, kami mau merawat itu, karena Engkau yang sudah menyatakan di dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Itu sebabnya kami mau syukur, terima kasih kepada Tuhan. Kami senantiasa mau tetap ada di dalam kasih karunia yang dari Tuhan, untuk kami terus menjaga dan merawat itu sampai Engkau Yesus datang pada kali yang kedua. Pagi ini hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan lawat setiap kehidupan mereka pribadi lepas pribadi.
Kami percaya pertolongan Tuhan terus nyata dalam mereka. Kalau ada di antara mereka sakit, Engkau sembuhkan yang sakit. Mereka yang lemah, beri kekuatan yang dari Tuhan. Mereka yang mengalami persoalan dan masalah, Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup untuk memberi jalan keluar. Dan Hamba mau berdoa, Tuhan, lihat setiap seluruh jemaat Tuhan dalam pengiringan mereka. Kami percaya beri kemampuan dan kekuatan atas mereka untuk menghadapi apapun yang sedang terjadi hari-hari ini. Karena kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau Yesus ada bersama dengan seluruh jemaat. Sehingga jemaat Tuhan kemana di mana mereka pergi, penyertaan-Mu ada dalam setiap kami. Dan saat ini hamba mau berdoa, Tuhan, Engkau juga sumber segala berkat, memberkati seluruh jemaat dengan segala berkat-berkat Tuhan, baik berkat jasmani terlebih berkat-berkat rohani, menjadi bagian setiap mereka. Dan mereka mau hidup setia di dalam Tuhan. Mereka mau mengasihi Tuhan. Mereka mau takut akan Engkau. Dan kehidupan mereka mau terus berserah hanya kepada Engkau. Dan mereka mau terus mengandalkan Engkau dalam segala hal, dalam segala perkara. Dan mereka mau senantiasa terus menikmati Tuhan dalam kehidupan mereka, hari datang kepada hari. Terima kasih Bapa dalam surga. Tuhan, turunlah berkat Tuhan atas seluruh umat-Mu, jemaat Tuhan yang ada. Khususnya jemaat GPD Sola Gracia yang saat ini ada di rumah. Mereka yang menyaksikan tayangan ini. Hamba mau berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun berkat Tuhan atas seluruh jemaat. Berkat jasmani, berkat rohani, penyertaan dan pertolongan yang dari Engkau Yesus Kristus menjadi bagian setiap semua mereka sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat. Dan silakan saudara meneruskan persekutuan saudara dalam keluarga. Amin.